Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang Walarian, NPM 411804022121. Keuangan adalah ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang. Di antaranya individu, bisnis, dan pemerintahan. Lingkup utama dan peluang dalam keuangan yaitu ruang lingkup keuangan dapat diringkas dengan melihat peluang karir dalam bidang keuangan yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jasa keuangan dan manajemen keuangan. Jasa keuangan berhubungan dengan pemberian nasihat dan perencanaan produk-produk keuangan bagi individu, bisnis, dan pemerintahan. Peluang karir di bidang perbankan dan lembaga terkait perencanaan keuangan pribadi, investasi, dan asuransi. Manajemen keuangan berhubungan dengan tugas sebagai manajer keuangan dalam suatu perusahaan bisnis. Manajer keuangan secara aktif mengelola urusan keuangan dari berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan keuangan atau non-keuangan, pribadi atau publik, besar atau kecil, profit atau non-profit. Mereka melakukan berbagai kegiatan seperti anggaran, perencanaan keuangan, manajemen kas, administrasi kredit, analisa investasi, dan usaha memperoleh dana. Manajer keuangan. Manajer keuangan adalah individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana perusahaan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, hingga pengambilan keputusan keuangan untuk memastikan perusahaan mampu mencapai target. Tujuan utama manajer keuangan adalah 1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan meningkatkan profitabilitas, efisiensi, dan kinerja finansial. 2. Menjaga kestabilitasan arus kas agar perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. 3. Mengoptimalkan struktur modal, menentukan kombinasi yang terbaik antara utang dan modal sendiri. 4. Mengelola resiko keuangan, melakukan mitigasi terhadap resiko pasar, resiko kredit, hingga resiko likuiditas. 5. Mendukung perencanaan dan keputusan strategis. Melalui analisis dan laporan keuangan, peran dan tanggung jawab manajer keuangan. 1. Perencanaan keuangan, menyusun rencana pemasukan dan pengeluaran perusahaan, menentukan kebutuhan modal jangka pendek dan jangka panjang, memprediksi kondisi keuangan di masa depan. 2. Penganggaran, mengalokasikan dana ke setiap divisi, mengawasi pengguna anggaran, melakukan revisi anggaran jika diperlukan. 3. Pengendalian keuangan, mengevaluasi laporan keuangan, mengukur efektivitas pengguna dana, memastikan laporan keuangan perusahaan berjalan sesuai standar. 4. Keputusan investasi, menilai peluang usaha atau proyek baru, menghitung tingkat pengembalian investasi ROI, mengelola aset dan portofolio perusahaan. 5. Keputusan pendanaan, menentukan sumber dana yang paling efisien seperti utang, modal, saham, dan obligasi. Mengatur struktur modal agar risiko tetap terkendali. 7. Manajemen kas dan likuiditas, memastikan perusahaan memiliki cukup dana untuk kebutuhan harian, menjaga arus kas tetap stabil. 8. Manajemen resiko keuangan, mengidentifikasi dan mengurangi resiko pasar, resiko kredit, resiko operasional, menggunakan instrumen hedging bila diperlukan. Kompetensi yang dibutuhkan manajer keuangan. Manajer keuangan. Seorang manajer keuangan harus memiliki kemampuan seperti analisis data dan laporan keuangan, pengembalian keputusan yang rasional, komunikasi dan negosiasi, pemahaman mendalam tentang pasar modal, penguasaan software keuangan, dan akuntansi.
Keterampilan yang harus dimiliki manajer keuangan. 1. Analisis keuangan. Mampu membaca laporan keuangan, menganalisis rasio, dan membuat keputusan berbasis data. 2. Perencanaan anggaran. Menyusun budget realistis yang mendukung strategi perusahaan. 3. Manajemen resiko. Memahami resiko kredit, suku bunga, pasar, serta strategi hedging. 4. Penguasaan teknologi keuangan. Memahami software akuntansi, ERP, keuangan digital, dan data analistik. 5. Kemampuan negosiasi dan komunikasi, meyakinkan investor dan bekerja dengan berbagai departemen. 6. Contoh, tugas harian manajer keuangan. 1. Mengevaluasi laporan arus kas. 2. Mengawasi posisi kas dan saldo bank. 3. Menyetujui pembayaran besar perusahaan. 4. Membuat perencanaan pajak, menilai kelayakan proyek investasi baru. Koordinasi dengan divisi lain terkait anggaran dan kebutuhan dana. 7. Memonitor pinjaman dan jadwal pembayaran utang. 7. Tantangan yang dihadapi manajer keuangan. 1. Fluktuasi suatu bunga dan nilai tukar. 2. Perubahan regulasi pajak dan keuangan. 3. Ketidakpastian ekonomi. 4. Peningkatan persaingan pasar. 5. Adanya tekanan untuk efisiensi dan transparansi. 6. Resiko likuiditas. 7. Persaingan bisnis. 8. Regulasi pemerintah. Di sini saya kasih contoh cerita peran seorang manajer keuangan. Di sebuah perusahaan manufaktur bernama PT Mandiri Sinar, bekerja seorang manajer keuangan bernama Alia. Setiap pagi, Alia datang lebih awal untuk mengecek laporan arus kas harian. Baginya, kesehatan keuangan perusahaan adalah fondasi dari semua aktivitas operasional. Suatu hari, bagian produksi mengajukan rencana pembelian mesin baru yang dapat meningkatkan kapasitas produksi hingga 30%. Mesin itu mahal, tetapi menawarkan peluang peningkatan laba yang besar. Direktur meminta Alia untuk menganalisis apakah pembelian tersebut layak dilakukan atau tidak. Alia mulai bekerja. Ia mengumpulkan data seperti biaya mesin, biaya perawatan, proyeksi penambahan tambahan, hingga resiko jika permintaan pasar menurun. Ia membuat perhitungan menggunakan metode NPV dan IRR. Hasilnya menunjukkan bahwa investasi tersebut memiliki nilai positif dan tingkat pengembalian melebihi biaya modal perusahaan. Meski begitu, Alia melihat masalah lain, seperti kas perusahaan sedang ketat karena banyak piutang dari pelanggan yang belum dibayar. Jika perusahaan membeli mesin secara tunai, operasional sehari-hari bisa terganggu. Maka Alia menyiapkan 2 skenario pembiayaan. Seperti 1. Menggunakan pinjaman bank dengan bunga rendah atau menggunakan sistem leasing agar pembiayaan dicicil. Ia mempresentasikan hasil analisisnya kepada direksi. Dalam presentasi itu, Alia menjelaskan keuntungan investasi, resiko, serta dampak terhadap arus kas. Ia menekankan bahwa tanpa pengaturan pembiayaan yang tepat, investasi besar bisa memicu masalah likuiditas. Setelah diskusi, direksi menyetujui opsi leasing yang direkomendasikan Alia. Dengan keputusan tersebut, perusahaan bisa menambah kapasitas produksi tanpa mengganggu operasional. Beberapa bulan kemudian, produksi meningkat dan laba perusahaan bertambah. Direktur memuji Alia karena keputusan strategisnya. Tidak hanya itu, sistem pengelolaan arus kas perusahaan juga menjadi lebih rapi berkat perbaikan yang ia lakukan. Peran Alia membuktikan bahwa manajer keuangan bukan hanya mengatur uang, tetapi juga membantu menentukan arah masa dengan perusahaan melalui analisis dan keputusan yang matang.